الحمد لله الذي جعل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات صاحب الشارعات والبيان. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك البلوغ والفتوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sepuh bin sepuh para orang tua tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid At-Taqwa Poman Pasar Minggu, Al-Mukarram Ayahanda Brigjen Purnawirawan Haji Sutomo SH. Ta'ala bidul hayati, Allah muliakan beliau, sehat wal afiat, keluarganya barokah dunia dan akhirat. Al-Mukarram wal Mukhtaram Kakanda Haji Ali Munim, mudah-mudahan selalu dalam bahagia dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para hujaj, para haji, para ustaz, semuanya yang hadir di tempat yang barokah ini, para bunda. Ini para bunda itu luar biasa para bapak. Kalau beliau sudah bangun malam-malam kita masih tidur asik dengan mimpinya, para bunda sudah ngantin nasi, sudah ngantin lauk, sudah mempersiapkan segala macamnya. Mudah-mudahan amal solihahnya para bunda Allah jadikan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di tempat barokah karena yang dibaca adalah Quran sumber barokah, karena yang disebut-sebut adalah Allah yang Zat Maha Pemberi barokah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut. Ibu hafal artinya ini? Bu, tahiyatul apa artinya? Kita juga insyaallah pasti barokah karena disebut-sebut baginda Rasulullah yang teramat dahsyat diberikan keberkahan oleh yang Maha Barokah. Duduk bersama-sama orang yang mengharap barokah di tempat barokah, yang dibaca adalah sesuatu yang menjadi referensi keberkahan dari Allah yang Maha Berkah, maka insyaallah dunia akhirat Allah berkahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Sejuta salawat ma'asalam terlimpahkan kiranya kepada orang yang paling mulia di muka alam, baginda besar, nabi besar, orang besar, dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar, membawa risalah yang begitu dahsyat dan besar kepada umatnya yang begitu sangat besar, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin jin dan malaikat, pemimpin manusia seluruhnya, baginda besar Nabi Muhammad. Kita tidak akan bisa sholat kalau tidak diajarkan oleh baginda Rasul. Kita tidak akan paham puasa diterima atau tidak kalau tidak diajarkan oleh baginda Rasul. Kita tidak akan bisa baca Quran yang benar, yang baik, makhraj huruf, sifat huruf, idhar, idgham, tajwidnya kalau tidak diajarkan oleh baginda Rasul. Kita juga tidak akan paham zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan diterima atau tidak kalau tidak diajarkan oleh baginda Rasul.
Ini masjid At-Taqwa namanya. Tidak akan pernah ada masjid At-Taqwa kalau tidak ada baginda Rasul. Jangankan At-Taqwa, masjid kubah emas, jangankan kubah emas, Atid sudah kelapa, Tunbutiyah, Istiqlal, Masjidil Haram tidak akan pernah ada kalau tidak ada baginda Rasul. Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena baginda Rasul adalah beliau Abul Insan. Kalau Abul Bashar kan Nabi Adam. Bashar itu tanah. Manusia diciptakan pertama kali adalah Nabi Adam, disebut Abul Bashar. Tetapi manusia yang juga sebagai Abul Bashar dan Abul Insan yang punya ruh tiada lain adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Wajar dan pantas kalau kita bersolawat. Solawatan dulu Bunda ya, maupun Bunda. Saya tahu kalau sudah habis berapa? 3 mangkok tahu isi, 5 lontong isi, 8. Itu nendang mata. Apalagi posisi masjid At-Taqwa ini nyaman, ada AC-nya, ada kipasnya. Masya Allah itu. Salawatan dulu Bunda. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Misbah suduri ya Nabi, salam alaika, salawat alaika. Sebelum saya bahas nuzul Quran, salawat dulu. Baginda Nabi Adam alaihi salam melakukan satu kesalahan di dalam surga, dideportasi oleh Allah ke alam dunia. Satu salahnya, satu kesalahan mengakibatkan beliau diusir dari alam dunia, dari surga ke alam dunia. Lembaga kayak kita, jangan kayak kita, kayak saya. Sebab kalau nunjuk orang lain, filosofinya nunjuk itu satu kepada orang, sementara 3 kepada kita, jadi saksi, betul. Makanya jangan coba-coba untuk begini kita banyak salah. Saya Nabi Adam satu kesalahannya, saya banyak ibadah kurang, tobat jarang, pengen masuk surga jangan. Iya. Orang banyak salah, pengen masuk surga, ibadah kurang. Untung Allah tak bilang EGP, mohon maaf agak kasar. Emang gua pikir masuk surga bagaimana? Allah sayang kepada kita. Nabi Adam subhanallah diturunkan di mana? Di negeri India. Siti Hawa di Jeddah. Kalimat apa? Jeddah itu jadul, artinya nenek moyang. 300 tahun tidak jumpa suami istri tercinta, luar biasa, nangis. Tapi Nabi Adam tidak mau bertemu, tidak minta, walaupun hasrat hati pengen berjumpa dengan istri tercinta. Siti Hawa juga hasrat hati ingin berjumpa dengan suami tercinta. Bagaimana tidak? Di dalam surga fasilitas banyak, tidak harus capek, zona nyaman di alam surga. Beda dengan di alam dunia, harus capek pergi pulang, pergi pagi pulang petang. Sementara penghasilan pas-pasan, itu singkatan dari P6. P6 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat musik, kepala pegel, segala macam, penghasilan pas-pasan. Itu luar biasa. Nabi Adam nangis, Siti Hawa nangis, nangisnya Nabi Adam. Kalau kata Haji Roma Irama begini, kalau sudah tiada baru terasa. Mohon maaf jadi nyanyi. Kata Siti Hawa juga nangis, nangisnya Siti Hawa luar biasa. Digambarkan kata almarhumah Nikah begini, aku bagai nelayan
kehilangan. Nyanyi hafal Ustaz. Emang jago ngaji nggak apa-apa, jago nyanyi kan gitu. Itu jago nyanyi tapi nggak bisa ngaji, malu luar biasa. Tapi yang benar nangisnya Nabi Adam dan Siti Hawa dilukiskan dalam Al-Quran, diajarin oleh Allah kalimatnya dalam Quran. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa maka ditalqin, diajarin. Jadi talqin itu ada dalam Quran. Talqin, tahlil ada dalam Quran. Dan kata bid'ah fatalaqa jelas talqin. Fatalaqa maka ditalqin sama Adam Nabi Rabbih saking Tuhannya Nabi Adam ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataba alaihi maka diterima taubatnya Nabi Adam. Kenapa? Karena diajarin oleh Allah. Apa taubatnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minal khasirin. Ini pointer. Kita ini hidup ini kan mesti diuji, Pak. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Seluruh segmen kehidupan, apapun dia profesinya, siapapun dia mesti diuji oleh Allah. Dunia udarul musibah, dunia ini tempat ujian. Ketika kita diuji, jangan gundah gulana, jangan resah dan gelisah. Kenapa? Karena kita ada solusi. Kalau memang orang yang dekat dengan Quran, istighfar dulu. Rabbana ya Tuhan kami. Istighfar dulu Pak ya, nggak apa-apa ya. Saya ceramah sampai jam 12 tadi kata Pak Ustaz. Ibu siap sampai jam 12? Bu, mohon maaf, saya nyentak juga sayang sama ibu. Ibu kuat saya impor sampai jam 12. Kita istighfar dulu. Rabbana ya yakin kami adalah orang yang merugi. Rugi bukan gagal datang, rugi bukan gagal tender, rugi bukan gak jadi proyek, rugi bukan gak jadi nyalonin lurah, gak jadi nyalonin bupati atau anggota DPR, tapi rugi akhirat yang dahsyat luar biasa. Ampuni kami ya Rabb. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika diberikan ujian, jangan cari solusi. Nabi Adam belum mau ketemu dengan istri. Siti Hawa juga bukan pengen gak mau ketemu, tapi tidak minta pengen ketemu dengan sang suami, tapi istighfar terlebih dahulu. Kita diberikan ujian oleh Allah ketika sedang sendiri, apa? Istighfar. Diberikan suami dan istri, istighfar. Diberikan anak, istighfar. Karena pasti ada ujiannya. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus ketika beliau diuji oleh Allah dimakan ikan paus, belum ada manusia. Tapi ada memang manusia, tapi belum ada nabi sebesar ujiannya Nabi Yunus. Kenapa? Dimakan ikan paus, gelap, pekat, mencekam, bau berada di perut ikan. Apa kalimatnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar ala Nabi Yunus. Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah, apa kalimatnya? Beliau minta kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semuanya istighfar. Di samping istighfar, Nabi Adam beliau melihat kalimat satu paket di atas langit pintu atas dan pintu surga, modelnya kayak kaligrafi lah.
Kalimatnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mikir, berarti ini orang namanya Muhammad, orang yang spesial. Berarti ini Muhammad adalah orang yang sangat disayang oleh Allah. Berarti ini Muhammad begitu sangat diagungkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka aku, kata Nabi Adam, memuliakan Muhammad. Maka aku, kata Nabi Adam, bersolawat, bertawassul Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Saudara ya Adam, benar kamu Adam, kamu telah mengucapkan kalimat istighfar dan sholawat, fataba alaih, maka diterima tobatnya Nabi Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu